Pertanyaan pertamanya adalah perkenalkan diri Anda. Oh. Saya adalah Cemek. Sebelumnya pernah pentas di pementasan produksi teater Kapling berjudul Lautan Bernyanyi. Saya memerankan aktor Comol. Nah, untuk pertanyaan pertamanya ini, bagaimana dinamika komunikasi antar aktor dalam pementasan teater Kapling dapat meningkatkan kualitas permainan teater? Kalau untuk komunikasi antar aktor sebelum latihan kita biasanya briefing untuk kita dapat apa aja nih untuk materi dalam per adegan dan seterusnya. Jadi kita saling mengumpulkan bahan-bahan materi untuk latihan dan juga eh, sebagai pertunjukan di pementasan tersebut. Oke, pertanyaan kedua adalah bagaimana aktor teater dapat berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan cerita dalam pementasan teater Kapling? Kalau untuk komunikasi seperti antar aktor bisa efektif itu bertemu secara langsung atau tidak kita saling chatan. Mungkin kalau kita dalam waktu sendiri, kita biasanya di tengah-tengah waktu kita mengumpulkan bahan sebelum kita latihan. Jadi untuk mengumpulkan materi-materinya kita langsung eksekusi di dalam latihan tersebut. Oke, terus yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk komunikasi, ekspresi yang digunakan aktor teater dalam pementasan teater Kapling dapat mempengaruhi penonton dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap cerita yang disajikan? Itu tergantung di naskahnya. Kalau untuk naskahnya itu berhubungan dengan tahun sekarang, kita bisa mengimprovisasi untuk penonton apakah dalam pementasan tersebut itu bisa berhubungan dengan kehidupan mereka. Jadi kita dalam bentuk ekspresi, kita biasanya latihan untuk ekspresi ya kayak emosional yang pada umumnya marah, sedih, takut atau jijik atau sebagainya seperti itu. Terus pertanyaan keempat, bagaimana aktor teater dapat memahami perbedaan budaya dan konteks dalam pementasan teater Kapling, dan bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan cerita? Untuk memahami perbedaan budaya, sebelum itu kita melihat tempatnya dulu. Tempat untuk pementasan kita berada di wilayah mana, jadi kita bisa menyesuaikan perbedaan budayanya apa aja, biar kita bisa menghindari kontra dalam wilayah tersebut. Dan untuk komunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan cerita, kita sebelumnya dalam pembedahan naskah. Jadi ada sesi namanya pembedahan naskah. Jadi kita mengenali isi naskahnya terlebih dahulu agar kita tahu ini isi dari naskah itu apa aja. Jadi kita bisa mengeksekusinya dengan baik. Tapi untuk secara komunikasinya untuk menyampaikan budaya itu berarti menggunakan Kita bisa menggunakan ya mungkin kita bisa mengimprovisasi untuk dialognya. Mungkin di beberapa naskah itu bisa apa ya, bisa dibilang belum berhubungan dengan tahun yang sekarang. Misal biasanya itu kita mendapatkan naskah di tahun 1960 misal, terus kita ingin mementaskan naskah tersebut. Jadi kita biasanya dalam pembedahan naskah itu kita mengotak-ngatik dalam isi naskahnya itu apa aja. Lebih tepatnya kita bisa memodifikasi untuk dialog tidak maksud untuk merubah isi ceritanya, tetapi kita hanya merubah dalam penyampaian naskah tersebut. Nah, terus yang terakhir, bagaimana dinamika komunikasi antar aktor dalam pementasan teater Kapling dapat mempengaruhi kesadaran penonton terhadap cerita yang disajikan, dan bagaimana aktor teater dapat meningkatkan kesadaran tersebut? Untuk sebelum sampai ke penonton,
kita harus menyadari dari kita apakah kita memahami dalam isi naskahnya tersebut agar kita bisa menyampaikannya dengan baik dalam penyampaian isi naskah tersebut. Jadi tidak sembarangan kita hanya mementaskan dengan sembarangan. Kita juga harus perlu tahu apa isi naskah tersebut, terus makna-maknanya apa saja, atau lebih ringkasnya adalah esensi dari isi naskahnya itu seperti apa. Begitu. Terima kasih sekali Mas Ceme alias Ya. pemeran Comol dalam pementasan teater Kapling telah mau diwawancarai. Ya.